Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nashiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit kita menerjemahkan dari apa yang telah dikutip di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Dan di sini kita perhatikan bagaimana perkataan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam lahirnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa subhanahu wa ta'ala min maliki awjada nuran nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih qabla an yakhluqa adama minat tinil ladhib. Beliau katakan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menciptakan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari nurnya. Ya, coba tuh perempuan diam tuh. Ya, Allah ciptakan nur Nabi Muhammad min nurih, dari nurnya. Begitu juga yang dikatakan di dalam Maulid Syimtudurar. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Di dalam Maulid Syimtudurar dikatakan, ketahuilah ya Jabir, sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu, langit, bumi, malaikat, bidadari, lain-lainnya, Allah belum ciptakan segala sesuatu. Pertama yang diciptakan nuran nabiyika Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan nur, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, yaitu dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya. Qabla an yakhluqa adama minat tinil ladhib. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah.
Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah, dan Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan segala sesuatu, pertama yang diciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita ketahui. Lalu dilanjutkan lagi, wa arradu fakhruhu alal asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajjalul asfiyai wa akramul habaib. Dikatakan di dalam Maulid Ad-Dibai, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keagungan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala perlihatkan daripada keagungan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kepada seluruh penghuni syurga. Seraya berkata, apa yang mereka katakan, wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajjalul asfiya wa akramul habaib. Inilah pemimpin dari para nabi dan rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, inilah pemimpin para nabi dan rasul yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar di antara orang-orang pilihan, serta lebih mulia di antara para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala banyak. Siapa di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia? Yaitu nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Nih, nur ini yang aku ciptakan, yang kelak akan aku jadikan dan aku bentuk, aku ciptakan sebagai makhluk. Tatkala itu para ahli langit, ahli bumi semuanya menunggu, ingin mengetahui siapa nih yang disebut daripada Sayyidul Anbiya wa ajjalul asfiya wa akramul habaib. Siapa nih yang disebut ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia Sayyidul Anbiya wa ajjalul asfiya wa akramul habaib? Siapa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, semua bertanya, qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu alal maratib. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah, ya, bertanya-tanyalah para makhluk, para ciptaan. Qila huwa Adam. Di dalam dialog tersebut, apakah itu cahaya daripada Nabi Adam alaihi salam? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bukan. Bahkan cahaya ini, nur ini, Nabi Adam alaihi salam ku beri martabat yang tinggi. Berkat nur ini, berkat cahaya ini, aku berikan Nabi Adam alaihi salam yang aku ciptakan dari tanah
kedudukan yang tinggi berkat nur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan dikatakan qila huwa Nuh. Qala Nuhu bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Apakah itu cahaya Nabi Nuh? Maksudnya cahaya yang kau ciptakan, yang kau katakan wa akramul habaib. Apakah ini Nabi Nuh alaihi salam? Qala Nuhu bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah selamatkan dari banjir bandang yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka yang tidak beriman kepada Nuh alaihi salam. Berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Ibrahim alaihi salam, timbul lagi pertanyaan, qila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Qila huwa Ibrahim. Apakah cahaya itu yang disebut wa akramul habaib adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan. Bahkan dengan nur ini Nabi Ibrahim alaihi salam dapat menyampaikan hujjahnya terhadap penyembah berhala. Berkah nur siapa? Berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmunya, dengan ketinggiannya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dapat melawan daripada Raja Namrud dan mereka semua sebagai penyembah berhala. Jadi alam tuh menunggu, ini nur yang Allah ciptakan dari cahayanya ini kapan akan dilahirkan. Semua menunggu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Musa alaihi salam, bertanya mereka, qila huwa Musa. Qala Musa akhuhu walakin hadza habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Apakah ini cahaya yang kau bentuk ya Allah? Bukan. Nabi Musa alaihi salam adalah saudaranya. Tetapi nur ini kekasihku. Sedangkan Nabi Musa adalah orang yang menerima langsung firmanku. Artinya apa? Nabi Musa alaihi salam habibun, kekasih, kalimun wa mukhatib. Nabi Musa alaihi salam memang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimun wa mukhatib, berbicara denganku, melihat daripada nurku. Tapi cahaya yang aku bentuk bukan Musa. Musa ini kekasihku. Ya, dari Nabi Adam sampai Musa, ini kekasihku. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa alaihi salam, qila huwa Isa. Qala Isa yubassiru bihi wa huwa baina yadayhi nubuwatihi kal hajib. Apakah ini cahaya Nabi Isa? Ya, apakah ini kekasihmu? Apakah ini habibun? Ini kekasihmu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan,
Dengan nur ini Nabi Isa alaihi salam dapat membawa berita gembira tentang kelahiran nur ini. Nabi Isa yang membawa berita gembira kepada seluruh makhluk tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur ini akan muncul pada rentang waktu yang dekat dengan kenabian Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa memberikan khabar tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu hullatul wagar wa tawajjatahu bitijanil mahabbati wal iftikhar wa nasyarta ala ra'sihil asaib. Jadi ya Allah, cahaya siapakah itu? Bukan cahaya yang dibentuk menjadi Nabi Adam sampai Nabi Isa. Lalu ini cahaya siapa? Ya, daripada pertanyaan para makhluk. Cahaya yang telah engkau hiasi dengan keagungan, yang kau hiasi dengan kemuliaan, dan telah kau mahkotai dengan kehormatan dan kemegahan, dan telah kau kibarkan bermacam-macam bendera atas kepemimpinannya. Ini cahaya siapa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, qala huwan nabiyyun, qala huwan nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib. Ia adalah seorang nabi, ya, yang Allah ciptakan sebagai makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, ia adalah seorang nabi yang telah kupilih dari keturunan Lu'ay ibn Ghalib. Ya, nanti dari keturunan Lu'ay ibn Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yaghfuluhu jadduhu summa ammuhu sakiku Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, yang akan ditinggal wafat oleh ayahnya. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yaghfuluhu jadduhu summa ammuhu sakiku Abu Talib. Yang akan ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya, lalu ia diasuh oleh kakeknya dan diasuh oleh saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Talib. Dengan rentang waktu yang lama, semua sudah menanti kehadiran cahaya ini. Cahaya yang diciptakan dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala saatnya tiba, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibrilu, nadi fisairil makhlukat. Wahai Jibril, serukan kepada semua makhluk, serukan, kabarkan kepada semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk memberikan kabar kepada semua makhluk. Min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarat. Kabarkan kepada penghuni langit dan juga penghuni bumi agar menyambut dengan rasa riang dan gembira. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Kabarkan kepada ahli langit, ahli bumi untuk mempersiapkan diri menyambut dengan riang dan gembira akan dilahirkannya aku punya kekasih. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Lalu dikatakan lagi, diteruskan di dalam kitab Maulid Diba, fa inna nural mashuna wasyiral maknuna alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya'i wa ibda'il ardi was sama
Karena sesungguhnya nur ini, ya, nur yang terpelihara dan rahasia, nur yang tersimpan, yang aku ciptakan sebelum wujudnya sesuatu dan sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, pertama kali nur Nabi Muhammad Allah ciptakan. Maka dikatakan ankuluhu fi hadhihi lailati ila batni ummihi masyruran. Pada malam ini aku pindahkan, ya, apa yang dipindahkan? Nur itu ke dalam rahim ibunya dengan merasakan kegembiraan. Malam ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku pindahkan nur itu ke dalam perut ibunya. Amla'u bihil kaunan nuran wa aqfuluhu yatiman wa uthahiruhu wa ahla baitihi tathiran. Aku penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam dengan cahayanya. Oh, ini ayat alam terang benderang dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pelihara di dalam keadaan yatim piatu. Nabi Muhammad yang pelihara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sucikan dia beserta para keluarganya dengan kesucian yang sungguh. Allah sucikan Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah saat dilahirkan Nabi. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, fahtadzal arsu taraban wastibsyaran. Maka bergoncanglah ars karena gembira dengan adanya kabar gembira. Ya, goncang ars Allah. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala bertambah wibawah dan tenang karena memuliakannya. Wamtala'atis samawati anwara, dan langit penuh dengan cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, serta bergemuruh suara malaikat membaca tahlil, tahmid, istighfar, bergembira di dalam menyambut hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu seluruh alam menanti kapan nih kekasih Allah Subhanahu wa taala, habibun kalimun, ya, kapan nih kekasih Allah akan dilahirkan? Kenapa mereka menunggu? Karena mereka ingin mempersiapkan diri mereka untuk menyambut datangnya kelahiran daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala dan kekasih kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masuk bulan Rabiul Awal. Ya, apa yang kita persiapkan di dalam menyambut hari lahirnya cahaya yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi makhluk yang agung, yang mulia sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, kita datang ke satu majelis maulid. Apa tujuan kita hadir? Apakah kita hadir untuk mengagungkan Nabi Muhammad? Apakah kita hadir untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Apakah kita hadir karena bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kita hadir karena makanannya? Karena ada musik-musiknya? Karena di acara tersebut ada hadiah yang berlimpah? Apa karena di acara tersebut ada kembang api yang menakjubkan? Apakah di acara tersebut ada pukulan-pukulan gendang yang bagus? Hadirkan diri kita di dalam majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk dengerin musik enaknya, bukan untuk lihat kembang api istimewanya, tapi yang disebut daripada kita menghidupkan daripada syiar Islam dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan syiar Islam, berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala syiar Islam, bersolawat di dalam kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syiar Islam. Di malam takbir kita ucapkan takbir itu syiar Islam. Azan, iqamah itu syiar Islam. Ya, syiar Islam bukan kembang api. Syiar Islam bukan petasan. Syiar Islam bukan pukul beduk. Kalau beduk kita bisa pukul, Robbana bisa kita pukul, kenapa lisan kita tidak bisa mengeluarkan suara untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu syiar. Jadi bagaimana alam dari langit dan bumi mempersiapkan diri di dalam menyambut hari kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu persiapkan diri kalian masing-masing. Apa yang kalian persiapkan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kalian persiapkan di dalam menyambut hari lahirnya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti anak katakan, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, jika kalian ingin mendapatkan kecintaan dariku, fattabi'un, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci ingin dapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala, kunci ingin dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Ajarannya, perintahnya, hukumnya, aturannya, menjauhkan larangan-larangannya, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, tanamkan keistiqomahan kepada kita semua, dan Allah berkahi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.